Ya mudah-mudahan tiap tahun jadi bisa bareng terus jadi main ini. Nah, tapi tadi bareng atau tidak kan tergantung itu tadi si dia tadi. Oh, Si Hilal. si Hilal. Iya benar-benar. Karena memang metode kita berbeda. Sebenarnya yang membatalkan puasa itu banyak. Bahkan ketika kita duduk pun bisa batal puasa. Duduk. Duduk sambil makan nasi padang. Astagfirullah. Kalau itu mah kenyang Ustaz. Iya, makanya. Postpone Podcast. Ustaz, hari ini hari keberapa kita puasa itu? Hari ketiga ya, malam keempat gitu. Hari ketiga malam keempat. Iya. Ini lumayan juga ya. Ya. Alhamdulillah puasa ini. Dan tahun ini kita bareng semua, baik Muhammadiyah, NU, pemerintah, itu sepakat semua tanggal 1. Biasanya kan ini kan, apa namanya berbeda. Ya mudah-mudahan tiap tahun jadi bisa bareng terus jadi main ini. Nah, tapi tadi bareng atau tidak kan tergantung itu tadi si dia tadi. Oh, Si Hilal. Hilal. Iya benar-benar. Karena memang metode kita berbeda. Metode pemerintah yang dipakai pemerintah dengan Muhammadiyah itu kan ada perbedaan sedikit. Kalau Muhammadiyah kan pakai hisab, kalau pemerintah kan pakai 2, hisab dan ru'yatul hilal. Kita juga pakai apa namanya? Pakai punyanya Muhammadiyah, tapi pemerintah juga saat hari sebelum H itu ada melihat hilal juga supaya memastikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh berbagai negara di Asia Tenggara, namanya MABIMS. Nah, seperti kemarin pas penentuan itu kan berarti semua ormas Islam itu Iya, yang menghadiri. resmi semua menghadiri. Ada NU, Muhammadiyah, ada Persis. Persis itu kayaknya daerah Sumatera yang pusat ini. Terus banyak lah. Yang jadi masalah maksud saya gini, Ustaz. Itu kan kalau ada perwakilan misalnya dari kayak kemarin Menteri Agama kan harus menunggu sampai jam 7 lewat dari laporan dari Aceh. Betul. Negara Indonesia bagian barat ya. Iya. Bagian barat. Betul. Berarti memang harus dari timur sampai barat. Berarti harus memang benar-benar seperti secara itu metode kelihatan hilalnya. Betul. Karena memang untuk memastikan kemantapan bahwa benar hilal itu ada dan sesuai dengan kriteria MABIMS kan. Sesuai belum lokasinya, terus derajatnya kan sudah ditentukan sepakat oleh negara-negara di Asia Tenggara. Seperti itu. Kebetulan kemarin yang malah daerah timur, Indonesia bagian timur, kita di Pulau Jawa itu nggak ngelihat semua karena posisi cuaca lagi mendung. Memang lagi pas musim hujan makanya itu tadi. puasa tidur ya Tadi susah tidurnya, jadi nggak iya. ribet Ustaz. Gitu ya. Ya, makanya yang kemarin kelihatannya dari Papua dulu itu kelihatan hilalnya. Aceh, Dari Aceh dulu. Aceh, malah yang paling barat terlihat. Bandung, terus Dan itu clear 3 derajat ya. clear udah. Jadi pemerintah melalui Menteri Agama menyatakan oke, sudah mantap. Ustaz, Ya, kita mau nanya nih. Sebenarnya sih beberapa pertanyaan dari kita sering ngobrol-ngobrol di warung tentang makna dari puasa Ramadan itu sendiri. puasa ya. Ya gampangnya seperti ini. Puasa itu kan secara istilah disebut al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan dari apa? Kalau secara fikih menahan dari membatalkan puasa. Makan, minum, lagi. Ya mungkin kalau yang sudah menikah jima, gitu, itu kan batal. Tapi puasa di sini maknanya lebih luas lagi kalau kita dari perspektif yang lain selain fikih. Jadi maksudnya menahan di sini ya menahan dari segala hawa nafsu lawang. Nafsu lawang itu nafsu yang jelek. Toma itu apa? Tamak. Nafsu yang itu kebinatangan. Makanya ada penjelasan dari ulama guru saya, Kiai Haji Zainal Abidin Mulawir, kata beliau
puasa itu menghilangkan sifat kebinatangan tuh. Apa kebinatangan? Contohnya Tamak. tamak binatang. Binatang. Coba pada orang ngelihat kucing. Kucing itu mana ada istri cuma satu. Banyak pula dia. Oh, Tamak tadi. Tamaknya. Nah, makan apapun yang di depan dia dimakan. Lihat harimau. Bahkan mohon maaf ada beberapa binatang yang makan anaknya sendiri. Tamak. Nah, jadi sebenarnya puasa itu pada dasarnya perspektifnya menghilangkan sifat kebinatangan kita seharusnya. Mohon maaf misalnya tamak jadi. Makanya saya bingung kalau ada orang yang selesai puasa 1 bulan Ramadan tapi tamaknya masih makin nambah. Gitu kan. Berarti nggak diterima itu puasanya. Bukan masalah diterima tidaknya. Kalau masalah diterima itu kan dalam ilmu kajian fikih. Tapi maksudnya makna puasa ini dia nggak dapat. Ketika dia misalnya berpuasa, selesai puasa, tamak lagi. Nggak puas dia, nggak pernah merasa puas. Makanya harusnya orang muslim itu tidak ada yang korupsi. Harusnya. Karena ada tadi latihan puasa ini. Karena puasa itu menghilangkan sifat binatangan. Kan korupsi kan salah satunya adalah awal dari tomak alias tamak. Tidak pernah merasa puas. Berarti dia sebulan nahan tidak korupsi. Seharusnya selesai Ramadan, terbawa Ramadannya. Tapi Harusnya. banyak orang sekarang Ramadan selesai juga semuanya. Itu yang menjadi. Berarti nggak masuk dong dia puasa. Nah itu tadi makanya Kanjeng Nabi pernah bersabda, kamin ini berapa banyak dari umat Kanjeng Nabi itu besok puasa laisa lahu nggak dapat apa-apa, min siyamihi dari puasanya kecuali cuma 2 aja, lapar sama haus semata. Wah rugi banget. Supaya kita bisa mendapatkan puasanya dengan baik, apa yang paling utama? Yang paling utama adalah niat. Niat puasa itu kita bukan sebatas hanya sebagai orang muslim kewajiban rukun Islam. Tapi seharusnya orang mukmin sejati itu ketika dia berpuasa, dia benar-benar memaknai apa-apa yang menjadi filosofi dalam puasa itu. Dari mulai dia niat, ya kan, kenapa dia harus menahan lapar dan dahaga dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kan harusnya kita sudah tahu di balik perintah Allah itu pasti ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan, tuh ada pesan, ada message. Ada pesan yang pengen, ini lo, gue pengen lu tuh begini gitu. Itu sebenarnya. Nah, tapi banyak orang kita ini puasa aja, sebatas menggugurkan kewajiban. Itu orang muslim. Makanya ketika selesai puasa, Mereka balik lagi. selesai pulang. Jadi ibadahnya kembali lagi nol lagi. Bahkan ada yang kadang ketika Ramadan itu dia bagus ibadahnya, selesai Ramadan kendor lagi. Nah, itu tadi karena dia tidak memaknai apa itu makna puasa sebenarnya. Hanya sebatas menjalani kewajiban orang muslim berpuasa. Oke, ini saya cuma merangkum perjalanan banyak pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, ya kita udah pernah menjalani juga. Untuk info terutama anak-anak muda nih, Ustaz. Kan di luar suka bingung, Ustaz. Yang membatalkan puasa itu misalnya ada yang bilang tidak boleh gosok gigi, terus ibu-ibu tidak boleh mencicipin makanan. Oh iya. Nah, itu gimana menurut Ustaz? Sebenarnya yang membatalkan puasa itu banyak. Bahkan ketika kita duduk pun bisa batal puasa. Duduk sambil makan nasi padang. Astagfirullah. Kalau itu mah kenyang, Ustaz. Iya makanya. Jadi sebenarnya banyak perkara yang bisa membatalkan puasa itu banyak. Iya. Ya, tadi ini kita bercanda aja ya. Iya. Bahkan teman saya bilang bahkan tidur pun bisa batal. Tidur. Bisa batal kalau sambil ngunyah martabak. Itu tadi. Martabaknya beli. Nah, itu tadi. Oke. Jadi kalau secara agama ya, beberapa yang melakukan puasa, ya cara fikih biasanya makan dengan sengaja. Maksudnya dengan sengaja di sini dia nggak lupa, emang sengaja makan. Ya kan, kalau bahasanya orang Jogja itu mokel tuh gini makan minum. Nah itu mungkin itu pengalaman kita semua. Ya, makan minum, ya kan, sengaja. Yang kedua, batal puasa
ketika seorang suami istri jima, keluar sperma, laki-laki keluar sperma dengan sengaja. Dia keluar sperma dengan sengaja maksudnya karena ingin berjima atau karena dia keluar nafsunya, mungkin karena mencium istrinya. Menciumnya nggak buat batal Nafsunya. tapi ketika keluar spermanya yang buat batal. Jadi kalau hanya mencium istri itu makruh aja. Tapi kalau sampai keluar sperma batal puasanya. Tapi kalau berjima sudah batal banget puasanya. Ya, itu yang tadi gosok gigi. Oh, gosok gigi. Untuk perkara gosok gigi, kalau kita sikat giginya sebelum terbitnya fajar, boleh, bagus sekali. Tapi kalau setelah terbitnya fajar, alias misalnya sudah pada subuh atau ketika berangkat sekolah tuh, anak sekolah itu makruh. Apalagi sampai kalau matahari ketika sudah di jam 11, 12 itu makruh. Bisa batal kalau ada yang tertelan, baik itu bekas apa tuh pasta gigi atau odol, atau karena apa namanya kumur-kumur tertelan, baik sengaja atau tidak disengaja, batal. Jadi riskan sekali, maka lebih baik tidak usah. Dulu saya ketika saya bersama guru saya, mondok itu, saya dibilang guru saya, sikatlah gigimu setelah sahur, jadi sebelum azan subuh. Jadi begini, orang puasa itu malam ketika siang hari kan kita biasanya kalau siang hari kan katakan di Nabi baunya mulut orang puasa itu kayak kasturi kan. Itu kan untuk Allah. Iya. Kalau untuk kita ya jauh-jauh. Kita jauh-jauh. Tapi itu yang ditanya Allah. Karena baunya mulutnya orang berpuasa itu seperti kasturi di hadapan Allah. Jadi makanya kalau bisa sikat gigi itu kita hanya dianjurkan lebih aman ketika selesai sahur sebelum sholat subuh. Ada subuh. Imsak lah. Imsak. Ketika imsak bunyi imsak. Kalau di tempatnya dulu satu bunyi tit. Nggak tahu kalau yang lain kan. Bisa kalau di kampung lain imsak. Nah itu dia. Imsak. Nah segera sikat gigi. Nah sekarang ini Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang kalau mengeluarkan sperma. Oke. Ini ada kasus untuk khusus anak cowok nih. Iya kan? Dia setelah memang sperma kan cowok semua. Iya. Sperma. Setelah subuh biasanya anak-anak sekolah kan tidur dulu. Oh iya. Nah, tahu-tahu pas bangun mimpi basah. Nah itu gimana? Tadi kan bilang Ustaz kalau keluar sperma batal. Okay. Nah kalau mungkin buat anak kecil atau yang baru balik ya. Iya, dia mimpi basah itu seperti apa? Oke. Untuk mimpi basah di sini karena dia mengeluarkan sperma tanpa disengaja, maka tidak batalkan puasa. Karena ketika dia bangun dalam keadaan tersadarkan, oh mimpi basah nih, keluarnya bukan air kencing tapi air sperma, segera menuju kamar mandi wajib sesuai dengan syariat, selesai, tanpa batal puasanya. Nggak batal berarti? Nggak batal. Yang batal itu ketika masuk kamar mandi dia minum air keluar. Ada kamar mandi ada batal. Oke, Ustaz. Jadi ya ini memang penting karena buat pemuda juga biasanya mereka juga sengaja, ya kan? Betul. Waduh, sperma gitu biasa, udah asik aja kan. Padahal tidak membatalkan sebetulnya. Tidak membatalkan. Yang membatalkan ketika sperma itu dikeluarkan secara sengaja karena nafsu, dan sebagainya. Gimana? Ini kan puasa tuh banyak banget rasa ngantuk nih yang paling utama. Nah, kalau ada puasa itu dari subuh sampai ini kecuali dia bangunnya cuma sholat kayak gitu-gitu, menurut Ustaz gimana tuh? Pada dasarnya ada satu penjelasan kalau tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah dia. Luar biasa. Kurang apa coba? Islam ini dalam membuat nyaman umatnya, betul ya? Betul. Cuman umatnya kadang-kadang ya itu tadi. Memang enak tidur. Jadi nggak ngilangin lapar haus gitu. Kalau dari segi fikih tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang penting dia tidak ketika dia tidur tidak sedang dalam keadaan berjima juga dengan istrinya gitu kan, apalagi dengan pasangan yang bukan halal kan gitu. Dalam segi itu tidak membatalkan puasa. Karena tidur itu tidak membatalkan puasa. Kecuali tadi ya sambil makan martabak. Batal puasa. Kita beli
Udah 3 kali Nah, disebut martabak nih. Lapar juga nih kita. Siap. Ya. Tapi dalam dari segi aspek mencari pahala tadi aja. Jadi kalau bahasanya kita tuh sayang-sayang sekali ketika berpuasa apalagi Ramadan hanya diisi dengan tidur. Gitu. Kalau kita mampu berkarya, kerja, kalau yang anak sekolah ya aktivitas yang baik lah. Kalau yang anak sekolah ya bantu ibu, bantu ayah, ya kan? Lebih baik daripada tidur. Cuman untuk di zaman ini, tidur menjadi pilihan tepat untuk meninggalkan maksiat. Jadi tidur itu salah satu cara kita tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Makanya kalau kita tidur, baik dalam keadaan puasa atau tidak, niatkan untuk meninggalkan maksiat, agar kita berpahala. Coba, misalnya di malam hari. Kalau di malam hari kita begadang, kita scroll TikTok ya. TikTok guys. Terus kita lihat ada cewek yang pakai jilbab, cewek, waduh, live lagi. Oke, kacau. Lebih baik tidur. Nah, maka tidur tadi menjadi solusi untuk di zaman sekarang ini, di zaman akhir yang apa saja bisa dilihat oleh HP, tidur menjadi pilihan. Tapi ketika Ramadan hanya saja menjadi hal yang kurang etis, kurang pas. Karena kan Ramadan itu kita pasti diisi dengan hal-hal yang lebih manfaat. Tidur juga manfaat, tapi lebih manfaat lagi yang lain gitu. Atau juga dalam kesehatan kan kayaknya mungkin jadi gemuk. Iya dokter Tirta. mungkin jadi nggak bagus kan? Gitu. Tadi kan bilang martabak manis nih. Oh gitu tadi. Pertanyaan kita, ya kan? Iya. Kenapa Nabi menganjurkan setiap berbuka tuh makan yang manis-manis dulu? Itu kenapa? Hikmahnya. Itulah salah satu kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang beliau contohkan pasti ada message, ada pesan yang ingin disampaikan kepada umatnya, tapi kadang umatnya nggak tahu. Nanti satu tadi ya contohnya, kenapa kalau Nabi itu nggak langsung makan yang lain kan gitu? Kok makannya kurma? Bukan kurmanya yang kita lihat, ya, tapi adalah manisnya tadi yang kita lihat. Ternyata setelah kita pelajari ya, boleh dengan para dokter-dokter yang di Indonesia, ternyata kurma itu mengandung, kan manisnya alami dia, kalau kurma yang bagus ya, itu membuat badan kita segar kembali setelah kita kehilangan air, kekurangan makan selama dari mulai jam ketika terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebenarnya tidak ada alasan khusus Kanjeng Nabi kenapa memilih kurma. Mungkin salah satunya adalah saat itu kurma di dalam Kanjeng Nabi banyak, iya. Di sana kan kurma diciptakan banyak di Mekah, Madinah dan sebagainya. Terus yang kedua, ya kurma ini menjadi buah pilihan Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW karena mungkin ternyata banyak khasiatnya sekali. Bahkan orang yang pengen sehat itu sering-sering meminum air yang kurma diisi air lalu dibiarkan, itu kan bagus untuk orang yang sedang berpuasa juga bagus. Jadi minuman. Jadi intinya di manis tadi. Ternyata Rasulullah itu ngajarin itu manis, tapi manisnya asli ya. Iya. Bukan yang manis buatan seperti mohon maaf es gitu ya, es. Mungkin kalau itu kayak jumbo menurut kesehatan nggak bagus. Tapi kalau kurma, apalagi yang secara komposisi itu bagus sekali. Nah, itulah hebat Rasulullah kita Muhammad SAW. Tapi bukan berarti kita harus beli kurma. Iya. Bagaimana orang-orang yang nggak punya duit? Nah, itu dia. Kita ini saja, menyamakan aja, ada buah yang lainnya nggak yang manis. Ates, ates apa? Papaya, melon, yang bisa kita beli. Karena nggak banyak orang bisa beli kurma, apalagi kurma yang bagus. Tapi kan sekarang gampang mencari kurma. Bukalah di masjid. Masih Anda mendapat kurma. Itu kan tidak tentu ya. Iya. Seperti di Jakarta kan tuh Semua masjid pasti ada kurma. Iya. Mudah-mudahan ada alasan ya. Masjid seluruh Indonesia sama. Dan jangan lupa makan kurma harus ganjil. 1 atau 3, 5, 7. Pilih mana? 1, 3, 5, 7. Saya pilih 7. Nah itulah manusia dari kembali tadi ya. Tidak pernah puas. Oke Ustadz, nih satu lagi nih, ya kan mungkin Ustadz sudah mau istirahat. Makna dari
bacaan niat puasa. Makna niat puasa tadi. Mana niat puasa? Yang pertama, niat itu menjadi syarat sah wajib dalam hal ibadah apapun. Ya. Sholat, puasa, bahkan zakat. Setiap itu ada semua ada niatnya. Ada niat. Haji pun ada niatnya, ya kan? Haji, umroh ada mikot. Ya. Sholat ada niatnya. Usolli madul maghribi, niat aku sholat maghrib. Puasa, nawa itu sonogodi niat aku puasa, ya kan? Zakat, nawa itu kerja niat aku mengeluarkan zakat fitrah. Karena kenapa? Dalam Islam innamal a'malu binniat. Sesuatu amal itu bergantung niat. Kalau dia nggak niat nggak sah. Niat itu bisa kita ucapkan dengan lisan juga, bisa dengan hati saja bisa. Dalam hati boleh. Misalnya Pak Damar atau siapa di antara kita yang Ustadz saya nggak hafal nih niat sholat, sholat maghrib kagak hafal gua kan gitu. Sah yang penting lu niat. Dalam hati udah niat sholat gitu. Tapi lebih afdol, terutama kalau ente baca. Harus hafal, ya kan? Sama dengan niat puasa. Kalau nggak hafal Arabnya, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Betawi dah lu boleh dah, gitu. Bahasa Isyarat juga boleh. Yang penting tadi dalam hatinya niat. Watasdiqu bil qalb. Jadi meyakinkan dengan hati aja cukup, gitu. Tapi lebih utama diucapkan dengan lisan, ya kan? Oke. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, siap. Oke, terima kasih Ustadz.